Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nedaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 September 2022, Senin, Pekan Biasa ke-23, disusun dan dibawakan oleh Frater Tias Banusu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul, "Tetaplah menjadi orang baik bagi orang lain." Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Injil hari ini mengisahkan peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap seorang yang mati tangan kanannya. Adegan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus ini terjadi pada hari Sabat, tepatnya di dalam Bait Allah. Kejadian ini disaksikan juga oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka memperhatikan secara saksama semua pergerakan yang dilakukan Yesus, terutama ketika ia hendak menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya itu. Adapun maksud dan tujuan dari kedua kelompok besar ini adalah ingin menjatuhkan dan mempersalahkan Yesus apabila Yesus mengambil suatu tindakan yang dilarang pada hari Sabat, sekalipun menyembuhkan orang sakit. Mereka ingin menjadikan peristiwa penyembuhan itu sebagai alasan yang pas untuk menjebak dan menangkap Yesus. Sayangnya, Yesus mengetahui pikiran mereka, sehingga Yesus terlebih dahulu memberikan sebuah ajaran berupa pertanyaan yang berusaha mengganggu dan membangunkan kesadaran para pendengarnya
terutama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus berkata, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, sadar atau tidak, kadang kita masuk dalam kelompok ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalangi orang lain yang ingin berbuat baik. Kita berjuang mati-matian untuk memadamkan terang Kristus yang ada dalam diri orang lain yang hendak dan selalu ingin berbuat baik. Ada 1001 cara dan juga perangkap yang kita siapkan untuk menjebak orang lain yang ingin berbuat baik. Usaha yang demikian tidak lain agar orang lain tetap berada pada posisinya dan selalu tidak dianggap oleh orang lain. Apalagi perilaku baik yang dilakukan oleh seseorang dapat mengancam keberadaan kita yang selama ini dipandang lebih seperti situasi yang dialami oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika berhadapan dengan kebaikan yang dilakukan oleh Yesus. Tindakan Yesus yang berbuat baik dengan menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya dianggap buruk oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena melanggar aturan yang telah dipegang selama ini dalam tradisi mereka. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lebih mementingkan aturan yang tampak kaku dan mengabaikan sisi kemanusiaan orang yang sakit dan menderita, yakni orang yang mati tangan kanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita sekalian diajak untuk senantiasa menjadi penyambung dan penyalur rahmat Tuhan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan dalam situasi apapun. Yesus sebagai guru telah memberikan dan mengajarkan suatu teladan hidup yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan seseorang. Artinya, keselamatan manusia merupakan hal yang paling mendasar. Yesus meminta kita untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, kapan dan dimanapun. Mari kita terus belajar dan berani bersaksi di tengah zaman yang semakin modern. Semoga kita pun selalu sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati, semuanya itu memiliki tujuan yang mulia, yakni demi kemuliaan nama Allah di bumi dan kebahagiaan sesama kita. Ya Tuhan, bantulah kami untuk senantiasa menjadi penyalur rahmat dan kebaikan-Mu kepada sesama kami yang menderita. Amin. Hei bersaudara, hei umat Tuhan, di lubang
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tumbuh bagus. Mari batu silam dengan air